Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Eka Kurnia Fitri, NPM A1G022014, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi bab 14 pada buku manajemen pendidikan, yaitu Total Quality Management atau TQM, dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu untuk mengetahui tentang A. Konsep dasar Total Quality Management atau TQM, B. Pengertian Total Quality Management, C. Pemikir-pemikir Total Quality Management, D. Implementasi Total Quality Management, E. Pilar Total Quality Management, F. Hambatan implementasi Total Quality Management di dalam lembaga pendidikan, G. Filosofi baru. A. Konsep dasar Total Quality Management atau bisa disingkat dengan TQM. Pada awalnya, Total Quality Management ini berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Total Quality Management ini juga diterapkan dalam dunia pendidikan ataupun sekolah. Apa sih Total Quality Management itu? Yuk kita bahas. B. Pengertian Total Quality Management atau disingkat dengan TQM. Nasution pada tahun 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi, yaitu melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. TQM sendiri paling tidak terdapat 4 konsep dalam TQM, yaitu quality, kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus, dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Menurut Morgan dan Murgatroyd, 1993, suksesnya implementasi Total Quality Management ini di lembaga pendidikan yaitu didasarkan pada 5 kunci, yaitu yang pertama ada visi atau vision, yang kedua ada strategi dan tujuan atau strategi and goals, yang ketiga ada team atau teams, yang keempat ada alat atau tools, dan yang kelima ada 3Cs of management yang meliputi budaya atau kultur, komitmen, dan komunikasi atau communication. C. Pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang pertama ada W. Edward Deming 1990 sampai 1993. Kedua ada J. M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga ada Armand V. Feigenbaum pada tahun 1992. Yang keempat ada Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi-adaptasi teori. Bagaimana ya implementasi Total Quality Management di sekolah? Yuk kita bahas. D. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Zahroh 2013, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar ataupun landasan dalam pengembangan mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan.
Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TKM. Yang pertama ada leadership, yang kedua ada recruitment and pelatihan, yang ketiga ada sistem reward, yang keempat ada aturan organisasi, dan yang kelima ada budaya kerja. Pilar Total Quality Management. Craig and Goldfield pada tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar yang penting dalam keberhasilan TKM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Apa saja sih hambatan implementasi pada TKM di lembaga pendidikan? Yang F. Hambatan implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa sih upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Menurut Zahroh 2013 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau pengeluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua ada pengelolaan pendidikan. Selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro, yaitu pusat, tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro, yaitu lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. G. Filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono 2007, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer ataupun pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuannya yaitu agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.